Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Kadri selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Amanda Virginia Ardianto dengan NIM 202180. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait materi tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, pada materi tipe-tipe kepemimpinan kali ini dapat dijelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi fungsi pemimpin dan kelompoknya. Oleh karena itu, tipe kepemimpinan juga memiliki banyak ragam serta variasi. Terdapat beberapa tipe kepemimpinan yang paling sering ditemukan dan dijumpai pada saat seorang pemimpin menjalankan proses kepemimpinannya dalam sebuah lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Di antaranya yang pertama yaitu tipe otokratik. Pada tipe otokratik atau otoriter ini sering dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat atau anggota-anggota yang dipimpinnya. Padahal jika dipahami secara mendalam, semua tipe-tipe kepemimpinan itu masing-masing memiliki sisi positif dan negatifnya, tergantung kepada cara pandang dan persepsi kita terhadap tipe-tipe kepemimpinan itu sendiri. Dengan istilah lain, dari leader yang memiliki tipe otokratik ini dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin ini cenderung dalam kategori konsep egois. Dalam egoismenya, biasanya seorang pemimpin dengan tipe otokratik ini menganggap bahwa dia adalah sumber utama dari segala kehidupan keorganisasian yang dipimpinnya. Jika dianalisis dari seorang pemimpin dengan tipe otokratik ini, dapat disebutkan beberapa indikasi sifat. Di antaranya, yang pertama, pemimpin dengan tipe otokratik ini akan menganggap bahwa organisasi yang dipimpinnya hanyalah milik pribadinya saja. Dan yang kedua, mengidentikan tujuan personal atau tujuan pribadi seorang pemimpin dengan tujuan organisasi. Artinya, seorang pemimpin ini akan cenderung mengukur dirinya sebagai bagian dari tujuan organisasi, sehingga terjadi bias atau prasangka antara ini tujuan personal atau tujuan organisasi. Nah, terkadang juga sulit untuk menebak tingkat intensitas tujuan personal dan tujuan organisasi. Lalu selanjutnya yang ketiga, pemimpin dengan tipe otokratik ini biasanya cenderung menganggap bawahan hanya sebagai alat saja, bahkan semata-mata hanya untuk memenuhi segala harapan dan keinginan dari seorang pemimpinnya. Yang keempat, pemimpin dengan tipe ini biasanya tidak bisa menerima kritik dan biasanya juga akan langsung defensif, tidak mau menerima saran serta pendapat, apalagi yang tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ia buat. Yang kelima, segala sesuatu yang terdapat pada lembaga yang dipimpinnya tergantung dari kekuasaan formil yang dimilikinya. Yang keenam, sering menggunakan pendekatan dengan unsur paksaan, cenderung bersifat menghukum. Jika terdapat pertanyaan tipe mana yang paling baik, jawabannya tidak ada. Karena semua tipe akan dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi dan individual anggotanya. Meskipun dari pandangan-pandangan negatif, pada tipe otokratik ini memiliki kelebihannya juga. Kelebihan dari tipe ini diantaranya yang pertama, keputusan yang dibuat cenderung lebih cepat karena mutlak hak pemimpin. Dan selanjutnya yang kedua, memiliki sifat tegas dan keras dari seorang pemimpin, dan dengan sifat yang dimiliki seorang pemimpin ini akan membuat seorang pemimpin itu menjadi lebih mudah menegur saat terjadi kesalahan dari salah satu atau beberapa anggotanya. Dan kelebihan yang terakhir yaitu mudah dalam melakukan pengawasan. Karena apa? Karena setiap hari melakukan pengawasan yang ketat. Lalu terdapat juga kelemahan dari tipe otokratik ini, dan banyak, tapi hanya saya sebutkan
yaitu 4. Yang pertama, dari tipe autokratik ini ditemukan kelemahan, yaitu menjadikan suasana kerja menjadi kaku, menakutkan, dan mencekam. Dan dalam lingkungan pekerjaan, anggota itu melakukan pekerjaan itu tidak dari kemauan sendiri, melainkan dari rasa takut yang timbul akan seorang pemimpin yang jahat atau tegas gitu. Dan yang kedua, kelemahan kedua yaitu dapat menimbulkan kerusuhan atau persepsi negatif antar anggota atau orang-orang yang di luar sana. Yang ketiga, anggota akan merasa tertekan dalam melakukan pekerjaan. Nah, yang saya jelaskan tadi, anggota melaksanakan pekerjaan itu bukan kemauannya sendiri, bukan dengan sukacita, tetapi melainkan dari rasa ketakutan yang timbul akan segala peraturan yang ketat, akan segala pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan kelemahan yang keempat yaitu kreativitas dari para anggotanya akan menjadi terhambat. Maksudnya perkembangan kreativitas dari seorang anggota atau anggota-anggota yang dipimpinnya itu akan menjadi terabaikan atau terhambat. Ya, maka dari itu banyak juga sih kelemahan-kelemahan dari tipe ini, tapi hanya saya sebutkan 4 tadi. Tipe kepemimpinan yang kedua yaitu tipe laissez-faire. Dapat dikatakan bahwa tipe ini merupakan kebalikan dari tipe otoriter. Pemimpin dengan tipe laissez-faire ini akan memberikan kepercayaan penuh kepada anggotanya, atau juga disebut sebagai tipe kendali bebas, yang dimana juga seorang pemimpin dengan tipe ini sangat bebas dalam hal kekuasaan, bahkan cenderung tidak memiliki kekuasaan. Jika dilihat dari asal kata laissez yang berasal dari bahasa Prancis dengan arti membiarkan, dan jika diambil dari kata dasarnya yaitu lazy dari bahasa Inggris yang artinya malas. Artinya kepemimpinan dalam tipe ini cenderung hanya sebagai bayang-bayang atau bahkan sebagai konotasi angkat kaki, sehingga dianggap anggota atau pengikut dari kepemimpinan tipe laissez-faire ini mampu mengembangkan segala potensi yang dimilikinya sendiri. Dalam tipe ini menafsirkan demokrasi dalam artian yang keliru, karena demokrasi dalam hal ini seolah-olah diartikan sebagai kebebasan tanpa adanya kekuasaan dari seorang pemimpin. Nah, tiap tipe kepemimpinan memiliki kelebihan serta kelemahan masing-masing. Nah, saya akan menyebutkan satu persatu kelebihan dari tipe laissez-faire ini. Yang pertama, keputusan berada di tangan anggota atau pengikut. Dari sini dapat menjadikan anggota-anggota yang mandiri. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam tipe kepemimpinan ini tiap anggota diharuskan atau diupayakan menjadi anggota yang mandiri dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya sendiri. Yang kedua, pemimpin tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki dominasi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa anggota akan bebas mengeksplor dirinya, mengeksplorasi segala kemampuan yang dimilikinya tanpa adanya peraturan yang ketat, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari seorang pemimpin. Kelebihan yang terakhir, bawahan tidak akan merasa tertekan. Karena apa? Ya karena bawahan merasa sangat bebas dalam melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Serta saya akan menjelaskan kelemahan dari tipe laissez-faire ini. Terdapat banyak kelemahan dari tipe-tipe kepemimpinan, tapi dalam video ini saya akan menjelaskan, dan khususnya dari tipe laissez-faire ini saya akan menyebutkan hanya 3 poin saja. Poin yang pertama,
kelemahan dari tipe laissez-faire ini yaitu bawahan tidak memiliki rasa hormat kepada pemimpin, karena ya tadi saking bebasnya mereka tidak terikat peraturan, bahkan mereka akan menjadi leader atau dia akan melangkahi seorang pemimpin tersebut. Bisa jadi karena dapat diartikan dan dapat dikatakan bahwa dalam tipe ini juga tidak mengikat seorang bawahan, dan kekuasaan dari seorang pemimpin itu sangat kecil. Kelemahan yang kedua yaitu mudah menimbulkan kericuhan. Karena apa ya? Karena sangat bebas, semua yang berlebihan itu kan tidak baik. Berlebihan untuk dalam hal peraturan yang ketat juga tidak baik, berlebihan dalam tidak ada peraturan juga tidak baik, seperti itu. Lalu kelemahan yang terakhir yaitu tujuan organisasi akan lebih sulit untuk dicapai. Karena apa? Karena anggota-anggota tadi yang tidak ada kendali untuk mengikat mereka dalam suatu peraturan, mereka akan bebas menjalankan apa yang mereka inginkan, bukan yang organisasi inginkan. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mencapai tujuannya masing-masing, bukan tujuan bersama, seperti itu. Tipe kepemimpinan selanjutnya yang ketiga yaitu tipe demokratik. Didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas atau kegiatan demokratis akan berjalan secara lancar dalam pencapaian tujuan organisasi ketika berbagai masalah yang timbul itu akan diputuskan secara bersama, akan didiskusikan untuk memecahkan masalah. Dan dalam tipe demokratis ini pemimpin akan mengikut sertakan anggota dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Dalam tipe demokratis ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari tipe demokratis ini diantaranya yang pertama, hubungan antar anggota dan pemimpin itu akan terjalin secara harmonis. Karena apa? Karena pemimpin dengan tipe demokratis itu akan menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan menempatkan dirinya dalam sebuah irisan dan pemimpin ini akan melakukan secara bersama-sama dengan anggotanya, seperti itu. Lalu yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu keputusan yang dibuat atau pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama melalui sebuah diskusi antara anggota dan pemimpin, sehingga anggota itu akan merasa dihargai atas keberadaannya dalam sebuah organisasi, dan anggota akan merasa bahwa mereka itu ikut serta, mereka itu mempunyai andil dalam organisasi ini. Yang ketiga atau kelebihan terakhir yang akan saya sebutkan yaitu mampu mengembangkan kreativitas yang dimiliki bawahan. Lalu kelemahan dari tipe demokratis ini ada banyak, tetapi saya akan menjelaskan atau saya akan menyebutkan hanya 3 poin saja. Poin pertama yaitu proses pengambilan keputusan biasanya cenderung berlangsung lama karena diperlukan persetujuan banyak pihak. Kan tadi pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama antara anggota dan pemimpin, dan setiap anggota dan setiap pemimpin itu juga memiliki hak dalam tipe ini. Jadi keputusan yang diambil itu cenderung akan berlangsung lama gitu. Lalu yang kedua, sulit dalam mencapai kata mufakat. Karena kan kita harus menyatukan banyak kepala untuk satu tujuan. Jadi ya untuk mencapai kata mufakat itu agak sulit dalam tipe ini. Lalu kelemahan yang terakhir yang saya sebutkan yaitu akan memicu terjadinya konflik yang banyak dan akan lebih sering terjadi, karena apabila keputusan yang diambil atau yang
telah diputuskan oleh secara bersama-sama, itu akan menimbulkan pro kontra, itu bahkan akan menyebabkan kericuhan yang lebih sering dalam sebuah organisasi. Karena kebijakan itu pasti akan timbul sebuah pro dan kontra. Tipe kepemimpinan selanjutnya yang keempat yaitu tipe karismatik. Pada tipe ini, seorang pemimpin itu memiliki daya tarik yang sangat memikat dari lahir maupun batin. Pemimpin dalam tipe karismatik ini memiliki pengikut yang tanpa diminta dan tanpa dipaksa karena memiliki loyalitas yang tinggi dari seorang pemimpin tersebut. Nah, dari tipe karismatik ini saya akan menyebutkan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yaitu saya akan menyebutkan kelebihan dari tipe karismatik ini. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, yaitu pemimpin memiliki loyalitas yang tinggi. Maka dari itu pemimpin tidak akan susah atau tidak perlu susah untuk mencari pengikut, karena pengikut yang mengikutinya itu tanpa diminta dan tanpa dipaksa untuk menjadi seorang pengikut dari seorang pemimpin. Kelebihan yang kedua yaitu pemimpin memiliki sifat yang tegas. Pemimpin harus memiliki sifat yang tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam pengambilan keputusan dengan tipe karismatik ini dibutuhkan pemimpin yang memiliki sifat tegas. Lalu kelebihan selanjutnya, bawahan akan merasa aman. Karena apa? Karena bawahan merasa mendapatkan perlindungan dari seorang pemimpin. Kelemahan dari tipe karismatik ini yaitu terdapat 3. Aslinya sih banyak, tapi saya akan menyebutkan hanya 3 poin saja, seperti tipe-tipe sebelumnya. Kelemahan yang pertama yaitu bawahan cenderung tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perkembangan diri. Karena apa? Karena dalam tipe kepemimpinan yang karismatik ini, bawahan itu cenderung mengikuti atau hanya sebagai followers saja. Lalu kelemahan yang kedua, keputusan yang diambil itu hanya didasarkan pada apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin tanpa melalui proses musyawarah. Jadi apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin, bawahan akan mengikuti, karena yaitu tadi, bawahan itu tidak memiliki inisiatif sendiri. Lalu kelemahan yang terakhir yaitu tingkat kreativitas bawahan yang rendah. Karena ya tadi, yang pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif, maka dari itu menyebabkan bawahan tidak memiliki kreativitas pula. Karena apa? Karena bawahan pada tipe karismatik ini cenderung untuk mengikuti, dan biasanya itu hanya sebagai followers saja gitu. Tipe kepemimpinan yang terakhir yaitu tipe kelima, tipe kemiliteran. Ya pasti tahu lah tipe kemiliteran itu seperti apa. Militer di Indonesia ataupun di luar negeri pun juga memiliki banyak kesamaan, tetapi juga tidak sama persis gitu kan. Pada tipe kemiliteran ini, seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang identik dengan militer. Di antaranya mengarahkan bawahan dengan sistem perintah. Militer itu identik dengan kata perintah yang tanpa dibantah, tanpa adanya bantahan, seperti itu. Yang kedua yaitu dalam menggerakkan bawahan sering bergantung pada pangkat, jabatan, dan level. Jadi ya, pangkat, jabatan itu sangat penting di mata militer gitu. Jadi dalam menggerakkan bawahan itu ya tergantung pangkatnya gitu. Yang ketiga, senang dengan formalitas yang berlebihan, membentuk atau menuntut kedisiplinan yang tinggi dan cenderung kaku terhadap bawahan. Ya meskipun militer itu kan cenderung dengan peraturan-peraturan yang kaku, yang ketat gitu kan. Jadi mereka mempunyai ciri khas dari sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki. Dan dari ketiga tadi itu dapat juga dikatakan dari kelemahan dari sistem
tipe kemiliteran ini. Jadi yang telah saya sebutkan tadi itu bisa menjadi kelemahan gitu dari tipe kemiliteran. Saya selanjutnya akan menyebutkan kelebihan dari tipe kemiliteran ini. Yang pertama, jelas pemimpin dari tipe ini adalah pemimpin yang tegas dan disegani pasti. Karena apa? Karena setiap perintahnya itu tidak akan dibantah oleh bawahannya, tidak akan, perintah itu wajib dilakukan oleh seorang bawahan apapun itu. Yang kedua, bawahan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Pasti itu karena apa? Karena peraturan dan kebiasaan yang dipupuk, yang dibuat oleh seorang pemimpin untuk menjadikan bawahan-bawahannya itu menjadi bawahan atau seorang anggota yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, seperti itu. Yang ketiga, bawahan itu akan merasa aman karena merasa bahwa pemimpin akan memberikan perlindungan. Bawahan itu akan merasa aman karena setiap menjalankan perintah dari pemimpin, dia itu terdapat jaminan gitu loh, terdapat jaminan dari seorang pemimpin. Maka dari itu dia akan melakukan apa yang diperintahkan karena mereka merasa aman atas perlindungan dari seorang pemimpin itu tadi. Nah, telah saya sebutkan 5 tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Dari video kali ini ada 5 tipe. Yang pertama autokratis, yang kedua laissez-faire, yang ketiga demokratis, yang keempat karismatik, dan yang terakhir yang kelima kemiliteran. Nah, sekian dari paparan presentasi hasil analisis saya terhadap materi tipe-tipe kepemimpinan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.